Binatang buas itu belum menjadinya Li Xiang yang berhasil. Informasi ini harus cepat dilaporkan ke atas. Kota perbatasan ini bersebelahan dengan ibu kota Pingshu, markas besar organisasi. Aduh, begitu santai, perutku langsung bergejolak. Permisi sebentar. Oh, Xiao Shui, Nonamu tidak bersamamu? kenapa kau lari secepat itu? Dia ke toilet. Tuanku terobosan lagi. Bahkan lebih kuat dari si pembunuh bayangan itu. Jangan-jangan dia membunuh iblis penghancur dunia itu? Tujuan orang ini, apa benar untuk menyerang dunia ini? Wang Long, benarkah itu kau? Berani menghidupkanku kembali. Mati saja. Apa itu? Semua seranganmu padaku akan melukai tubuhmu sendiri. Jangan buang tenaga saja. Bagaimana? Sekarang belah aku ikut bergabung? Dasar pengecut. Mati, 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 mati. Kau memang tak berbahaya, tapi kau terlalu berisik. Berubah sekarang! Wang Long, penampilanmu. Monster panggilan yang tak menurut harus dilatih dengan baik. Buah naga, layangan, resusitasi jantung paru sampai puas. Kapan Chen Kaisa dan Siang Cangkong tiba? Aku masih sibuk cari anakku yang kabur dari rumah. Lau Qian, kau masih ceroboh seperti dulu ya? Pedagang memang percaya waktu adalah uang. Karena kalian semua mau datang ke sini, pasti penasaran dengan isi foto itu dan informasi tentang hari reinkarnasikan. Membosankan? Gara-gara hal sepele begini aku dipanggil ke tempat ini. Wah, ini kan pemimpin Gan Siang yang terkuat, Siang Cangkong. Akhirnya mau keluar rumah juga. Dasar pura-pura muda. Coba kau bicara lagi, mulutmu akan kusobek. Karena semua sudah hadir. Mari kita mulai rapat tentang menghadapi hari reinkarnasi. Kau ambilkan benda itu. Baik. Kenapa jadi begini? Pahlawan, sudah pilih yang mana? Atau mau semua sekaligus? Sialan, masa cowok besar dibawa kabur sama cewek? Hati-hati. Orang-orang ini dari divisi mana? Kau suka banget rebut cowok? Mereka dari Sun Yufang. Pada dasarnya mereka sama seperti para penegak hukum yang memburu bencana, membersihkan manusia yang terkontaminasi. Tapi anggota organisasinya kebanyakan perempuan. Ahli pakai jebakan asmara buat deket info dan kekuasaan. Kedengarannya bukan organisasi yang beres. Tapi niat awal mereka untuk melindungi hak perempuan di masa kiamat. Panguhui juga nggak ada konflik sama mereka. Aduh, kalau ketahuan aku ketua Panguhui. Nyelinap pemakas besar mereka. Bisa jadi masalah diplomatik nih. Ya salah si Li Xiang yang itu terpesona. Terlalu rakus. Ada yang aneh. Walaupun kota besar efisiensinya tinggi, ini kesiapannya terlalu sempurna. Kayaknya ada yang ngasih tahu mereka duluan. Lihat aku buat apa? Aku nggak kenal orang sini. Hehehe, tenang dulu. Aku nggak bilang kamu. Lagi pula ini bukan hal buruk. Serahkannya terluka pada kami untuk diobati. Kukira yang menggendong gadis pengemis itu adalah kembaran dirimu. Dari mana kalian tahu ini diriku yang asli? Harusnya di sana tidak akan ada masalah besar. Ayo, sekarang giliran kita bertindak. Jangan pindah aku. Wang Long, tenang. Kamu susah payah keluar. Kita mau kemana sekarang? Kota Gangi mau menyelesaikan urusan dengan orang bernama Chen Kaisa.
menyuruh pemburu bayaran untuk membunuhku. Dan masih membuatku jadi kambing hitam. Aku Li Xiang yang tidak akan membiarkanmu lolos. Kota Gangi? Wang Wang, ada apa dengan tempat itu? Sepertinya aku pernah dengar Luxifa menyebut tempat itu. Makhluk menjadikan ini adalah monster malapetaka. Sepertinya bukan monster yang menyamar jadi manusia, tapi manusia yang berubah jadi monster. Benar, bisa bersarang di tubuh manusia dan mengendalikan pikiran manusia. Monster jenis baru, kalian semua pasti sadar betapa serius masalah ini. Yang lebih parah, kita tidak tahu apakah masih ada orang lain yang terinfeksi. Menurut informasi yang kudapat, kota Ronglu sudah jatuh, dan kota perbatasan yang berdekatan dengannya. Kota perbatasan sudah dapat kabar lebih dulu soal serangan monster. Warganya dievakuasi. Sekarang harusnya sudah sampai di kota Pinsu. Tidak ada korban sipil. Tapi katanya, monster yang menyerang kota Ronglu adalah iblis penghancur dunia. Pasti ulah pencuri itu. Menarik. Sepertinya aku harus mempercepat rencana. Iblis pemusnah dunia muncul lagi rupanya. Tapi kalau ada warga sipil yang terinfeksi, membiarkan mereka masuk ke ibu kota sama saja mengundang malapetaka. Soal itu tidak perlu khawatir. Pengungsi akan dikumpulkan di satu tempat untuk diperiksa. Waktunya tiba. Operasi penangkapan manusia berinteligensi tinggi dimulai. Chen Kaisai, begini cara kau menyambut kami? Ini sama sekali bukan urusanku. Mungkin manusia yang terinfeksi itu sudah mulai bergerak. Lebih baik memang begitu. Aku mau lihat siapa yang berani menyerang gue. Berhenti! Kau ini kelihatan mencurigakan. Nah, begitu dong. Hanya manusia sekuat ini yang berpotensi jadi pahlawan kami. Kalau kamu nggak mau terluka, lebih baik diam di situ saja. Tenang aja, Dad. Segini MAH nggak bakal bikin aku terluka. Awas! Pakai serangan es ke musuh yang tubuhnya lagi terbakar. Sebagai pengendali roh, itu terlalu payah. Kamu kan bukan pengendali roh. Kamu ngerti apa? Caesar, perhatiin perlindungan kita. Kamu mau bikin aksi besar lagi. Ini Ini dia sistem keamanan andalanmu, Chen Kaisar. Kalian adalah awakener tingkat tinggi. Aku sih bukan. Itu apa? Orang itu ternyata belum mati. Dan lagi, kekuatan ini. Apa-apaan ini? menyingkir. Ini manusia yang diparasik monster bencana dan masih jadi spirit master tingkat tinggi pula. Yang menyerang kita tadi adalah makhluk-makhluk ini. Di bawah sudah kacau balau. Chen Kaisar, ini wilayahmu.
Urusan keamanan kuserahkan padamu. Aku tidak tertarik dengan orang lemah di bawah sana. Makhluk itu adalah monster bencana dan aura ini. Jangan-jangan ini iblis bencana kiamat? Aku sudah lama ingin berhadapan dengan iblis bencana kiamat. Ada yang aneh. Aneh bagaimana? Kalau kau bilang orang di sini menempatkan mata-mata di kota perbatasan dan sudah menyiapkan penyambutan untuk para pengungsi, itu masih bisa aku terima. Tapi sengaja mengumpulkan kami untuk periksa ada infeksi Itu atau aneh. enggak. Soalnya kejadian di kota Furnake, cuma kami yang tahu. Aku kan bilang wanita itu dekati kamu demi kepentingan organisasinya. Nonamu pasti dari Sufang Pavilion. Tuan, jangan lupa. Pangu Society yang duluan kerja sama-sama kamu. Tenang, aku nggak akan lupa manfaatin Pangu Society. Mo Xiaoyao, kali ini kamu hebat. Organisasi akan beri hadiah besar. Terima kasih, Kak. Soal Li Xiang yang itu, kamu sudah berhasil belum? Orang ini sangat berguna buat Sufang Pavilion. Harus segera direkrut. Tapi Li Xiang yang itu pasangan pilihan Dewi. Kalau aku menggoda Li Xiang yang, apa nggak masalah? Dewi. Kamu terlalu kaku. Dewi nggak pakai sistem monogami. Nyatanya mereka suka siapa aja. Kalau kamu nggak bisa, aku akan kirim orang lain. Lagian dia sekarang ada di Pinsu City. Ini kesempatan langka. Kamu harus manfaatin. Lagi pula, aku lihat kamu juga suka sama dia. Kenapa enggak? Kami nggak akan kasih kamu banyak waktu buat mikir. Kalau malam ini kamu nggak berhasil, kami akan ganti orang untuk dekat sama Li Xiangyang. Malam begini, ada apa Nona mau mencari saya? Li Xiangyang, sebenarnya aku mendekatimu ada tujuannya. Aku sebenarnya orang yang dikirim Sun Yufang untuk mengawasimu. Maaf, aku tidak bermaksud membohongimu. Sebenarnya aku padamu. Aku sudah tahu dari dulu. Cuma sepertinya Mo Xiaoyao benar-benar merasa bersalah karena membohongiku. Tidak tahu syarat apa yang akan ditawarkan Sun Yufang untuk merekrutku. Terdeteksi emosi bersalah dari Mo Xiaoyao. Emosi saat ini 70%. Saat emosi mencapai 100%, host akan mendapat 1 poin penguatan kemampuan. Meskipun sudah mengaku, tapi tidak tahu sama sekali bagaimana reaksi Li Xiangyang. Dia pasti benci aku sekarang. Sandiwara! Suara apa itu? Li Xiangyang, kamu kenapa? Maaf. Mungkin berita ini terlalu mengejutkan bagiku. Kamu membohongiku pasti ada alasanmu. Salahku yang mentalnya lemah. Aku. Emosi bersalah Mo Xiaoyao saat ini 85%. Perlu tambahan sedikit lagi. Kalau kamu juga mendekati aku hanya demi kekuatanku, berarti tidak ada teman sejati di sisiku. Dewi maupun Xiao Sui. Semuanya hanya menginjak kekuatanku. Li Xiangyang, aku. Selamat kepada host. Emosi bersalah Mo Xiaoyao mencapai 100%. Berhasil memperoleh 1 poin penguatan kemampuan. Setelah dapat poin penguatan, cek apa yang ditawarkan Sun Yufang. Li Xiangyang, aku sudah memutuskan.
Sun Yufang mau memaksamu bekerja untuk organisasi. Aku akan mengantungmu kabur. Hah? Kamu langsung hianati organisasi? Organisasi yang ingin aku ikuti bukan yang memaksa orang lain untuk meningkatkan kekuatan. Aku memang sudah bersalah padamu. Kalau tidak cepat pergi, orang Sun Yufang akan menangkapmu. Aduh, padahal aku mau ke Sun Yufang sendiri. Apa harus bikin jelmaan lagi untuk kabur? Ayo pergi. Kau tahu kemampuanku. Masa aku takut sama orang-orang ini? Aku tahu kok. Tapi keahlian yang mereka punya bisa bikin semua pria luluh dalam sekejap. Jangan-jangan ini jurus pesona rahasia dari Istana Su Nu yang legendaris itu? Tak ada yang lebih paham dariku soal pria kuat. Tipu wanita seperti apa yang mereka suka. Pria yang kuat biasanya tak cuma cari kepuasan fisik, tapi lebih ke kepuasan batin. Semua pria pasti suka gadis cantik yang rela melawan seluruh dunia demi dirinya. Seni bayangan. Li Xiangyang, kamu ini ngapain? Ada apa ini? Ini beda sama yang atasan bilang. Mereka berdua lagi berantang. Tenang, aku nggak akan melawan. Kalau aku benar-benar melawan, kalian semua bukan tandingan. Aku akan ikut kalian dengan baik-baik. Kalian nggak boleh menghukum Mo Xiaoyao karena pengkhianatannya. Dia sekarang aku yang lindungi. Ternyata, pria ini rela menyerahkan diri demi membersihkan nama wanita yang dia cintai dari tubuhan pengkhianat. Dia rela ditangkap tanpa perlawanan. Kalau ini bukan cinta, lalu apa? Li Xiangyang ya? Kamu berhasil menarik perhatianku. Biar kulihat seberapa kuat kamu melawan godaan. Akan kulihat seberapa besar godaan yang bisa kau tahan. Semoga kau tak membuatku bosan. Bagus, bagus. Aku sangat puas. Jurus wujud arhat. Ini benar-benar di luar dugaanku. Mau kabur? Mati. Waktunya bekerja. Para pahlawanku. Didik keempat anggota tubuh orang itu. Jangan sampai dia mati. Hah? Masih berani melawan? Tinju penguasa pembunuh. Sabetan pangis dewa hantu. Hah? Kekuatannya terlalu terbagi. Saat ini aku harus mengandalkanmu. Sistem. Ya, Tuan. Ya, Tuan. Sedang menyediakan jalur evolusi untuk Tuan. Tuan juga bisa menyesuaikan permintaan. Aku mau evolusi pukulan yang sama seperti orang itu. Saat ini Tuan telah mengumpulkan nilai pembunuhan 458.100. Bisa menggunakan 45.000 nilai pembunuhan untuk membuka tinju iblis tingkat 10. Setengah kekuatan dewa. Inilah kekuatan tinju iblis tingkat 10. Setengah langkah dewa. Aku ingat orang itu menyebut jurus ini apa ya? Oh ya.
Tinju penguasa pembantaian. Pembunuhan ratapan dewa dan iblis. Hei. Orang ini kok bisa pakai jurusku? Bahkan kekuatannya lebih kuat dari punyaku. Mana mungkin ini? Bercanda ya? Pantas saja ini kekuatannya hampir menguras habis poinku. Setelah menculik beberapa manusia kuat gitu. Bunuh semua orang di kota ini untuk kumpulkan poin. Jangan mimpi, jangan pikir besar itu hebat. Kau tahu apa? Besar itu bagus. Dan lagi, aku paling benci kalau ada yang memotong omonganku. Kau cepat lari, biar aku yang tahan di sini. Binatang bos ini pelan-pelan sudah terkendali. Selanjutnya tinggal tunggu kakek siang selesaikan iblis itu. Krisis kota keberanian bisa teratasi. Orang ini, kekuatan mentalnya luar biasa. Jangan-jangan dia suka sama cowok. Kita sudah berusaha keras begini, tapi dia sama sekali tidak terpengaruh. Aku merasa dihina. Untungnya bayangan dapat dibentuk seperti plastisin. Tinggal hilangkan bagian yang bisa menimbulkan pikiran nakal. Godaan seperti itu jadi tidak mempan sama sekali padaku. Ternyata benar ada pria yang setia seperti ini. Keren banget. Tapi harus singkirkan dulu si kucing nakal itu. Aku tidak suka ending harem. Aku merasakan aura Li Xiangyang di sana. Dari ruangan itu keluar banyak wanita. Apa sudah selesai? Tadi itu, Jitan Dewi dan Xiao Sui. Timku memang bikin pusing. Meski aku bisa membagi diri. Tapi apa aku nggak kebanyakan urusan? Aduh, Timku nggak ada satupun yang bisa bantu aku. Apalagi si kurus entah kemana. Sepertinya setelah ini selesai, harus kulatih mereka lebih keras. Pertama, tim pemalas dendam Chiang Kaisar sebentar lagi sampai di kota keberanian. Di sana aku improvisasi saja. Lalu di sini harus kirim satu penjelmaan untuk menyelidiki sekte Su Nu. Dan kirim satu lagi untuk selamatkan Dewi dan Xiao Shui. Si kurus yang kabur biar saja dulu. Kemungkinan besar dia nggak tahan godaan. Tersihir oleh orang sekte Su Nu. Semoga selain ini semua, tidak ada masalah baru yang datang. pergi dan jadikan semua manusia ini saudara kalian. Tidak masalah kan? Masuk saja. Siapa tahu ini markas rahasia Su Nu Fang yang menyamar jadi ruang ganti. Tugasmu kan mengumpulkan informasi. Ternyata saatnya dilema klasik antara otak kanan dan kiri. Biasanya saat seperti ini, ada sosok malaikat yang muncul untuk menyanggah aku kan? Astaga, orang ini langsung bertindak. Benar juga. Aku Li Xiangyang tak pernah peduli soal harga diri. Ini semua demi mengumpulkan informasi. Identitas berhasil dikenali. Mengganti seragam tempur. Ini bukan yang ingin aku lihat. Tamu sudah datang.
Ini di mana? Kalian berdua menyusup wilayah Sun Yufang milikku. Ada perlu apa? Ini kemampuan seorang pelukis. Bisa menyimpan benda dalam lukisan. Tingkat 8. Tidak, pelukis tingkat 9. Gawat ini. Hei, bocah. Kamu yang menculik Li Xiangyang. Cepat lepaskan dia. Dewi, kami berdua nggak bisa lawan dia. Kamu sama sekali nggak mirip Dewi. Aku nggak mirip. Aku ini punya penampilan Dewi yang sempurna. Bahkan di antara para Dewi pun aku yang paling cantik. Kamu bisa bilang begitu. Berarti belum pernah lihat Dewi beneran. Siapa bilang aku belum pernah lihat Dewi sejati? Xiao Yan, dia memang berwajah seperti Dewi. Tapi ini cuma penampilan Dewi Anglo-Sakson yang tanpa estetika. Aku sudah bosan lihatnya. Yo, ini kan Dewi Aochi yang cuma bisa bersembunyi seperti pengecut. Itu jauh lebih baik daripada jadi perampok. Dewi juga dibagi berdasarkan kubu berbeda. Sepertinya pemimpin organisasimu tidak memberitahu banyak hal padamu ya. Sederhananya, Dewa dan Dewa punya faksi berbeda. Mereka saling bersaing. Seperti Dewi di sampingmu, dia dari Dewa Anglo-Sakson yang mendukung invasi dan perampasan. Kedengarannya bukan orang baik. Memang mereka bukan orang baik. Tujuan mereka cuma untuk menginvasi dunia ini. Ini benar? Tolong! Monster, rasakan tinjuku. Cepat pergi dari sini. Baik, terima kasih banyak. Sia! Aku punya urusan penting untuk bos. Bos, jangan campuri lagi sama kakak ipar. Tujuannya memanfaatkanmu untuk menginvasi dunia kita. Makhluk ini jauh lebih kuat dari iblis penghancur biasa. Semua seranganku terbaca. Kalau begini terus, penduduk seluruh kota akan... Nyawamu hampir habis, masih mikirin penduduk. Kau ini. Biar kau sendiri yang bunuh penduduk yang kau sayangi itu. Dasar binatang! Lo Xiang kalah. Apa? Kita harus cepat kabur dong. Masih banyak orang di kota yang belum keluar. Sebagai pengelola kota, mana bisa pergi? Kau mau mati, jangan sertaku. Sampai situasi begini, cuma bisa pakai itu. Meski masih tahap pengembangan. Sekarang tidak bisa pikir banyak. Jangan terburu-buru. Aku akan bantu usir monster itu. Senjata tingkat dewa kuno daya tahannya tidak tinggi. Harus dipakai saat naik menjadi dewa. Pakai kesempatan ini, biar manusia biasa lihat sekilas keagungan dewa.